Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat ya dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Rahmi Fadila. Bisa Ananda panggil Bu Rahmi, Ibu mahasiswa PPL dari Universitas IAIN Batu Sangkar. Nah, baiklah Ananda semua, hari ini kita akan mempelajari materi tentang gerak dan gaya. Nah, pada materi gerak dan gaya ini ada beberapa yang akan kita bahas. Silahkan Anda baca. Nah, yang pertama kita masuk tentang gerak pada benda. Yang akan kita bahas yaitu mengenai jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan GLB beserta GLBB. Coba Anda perhatikan mobil yang sedang bergerak ini. Mobil ini bergerak dari titik A menuju ke titik B, yaitu 100 meter. Kemudian mobil ini mundur lagi ke titik C, yaitu 60 meter. Bisakah Anda menentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut? Nah, untuk menentukan jarak dan perpindahan, Anda harus tahu apa itu jarak dan perpindahan. Nah, jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan awal dan akhir yang ditempuh oleh benda tersebut. Artinya, kalau jarak kita mengukur panjang total lintasan benda bergerak, sedangkan perpindahan kita menentukan posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan yang di awal tadi. Nah, dari awal mobil titik A berjalan ke titik B yaitu 100 meter. Kemudian mundur lagi ke titik C yaitu sejauh 60 meter. Nah, untuk mengukur jarak, ingat pengertian jarak dan perpindahan tadi. Jadi, yang pertama kita tentukan jaraknya, yaitu jarak dari AB, jaraknya yaitu AB ditambah BC, yaitu sebesar 100 ditambah 60 meter, sehingga jarak diperoleh 160 meter. Kemudian untuk perpindahan, yaitu kita menentukan posisi awal dan posisi akhir benda yang bergerak tersebut, di mana posisi awal bendanya ada pada titik A dan posisi akhirnya ada pada titik C, sehingga kita bisa menghitung perpindahan titik AC, yaitu dengan AB dikurang BC. Maka 100 meter dikurang 60 meter, maka perpindahannya adalah 40 meter. Selanjutnya yaitu ada kelajuan. Alat ukurnya namanya speedometer. Kelajuan ini merupakan besaran skalar, yaitu memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kelajuan ini berkaitan dengan jarak tempuh, di mana satuan kelajuan ini adalah meter per sekon. Selanjutnya yaitu tentang kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Nah, dalam kendaraan, alat pengukur kecepatan namanya adalah GPS. Alat ini dapat menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Kecepatan berkaitan dengan perpindahan benda, di mana persamaan antara kecepatan dan kelajuan ini memiliki kesamaan, yaitu dia sama-sama memiliki satuan yang sama, sehingga dapat diperoleh rumus V sama dengan S per T. Baiklah Ananda semua, sekarang kita masuk ke gerak lurus. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari posisi atau kedudukan yang satu ke posisi yang lain. Benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan. Nah, titik acuan ini adalah titik di mana tempat dilakukannya pengamatan terhadap gerak tersebut. Gerak lurus ada dua macam, yaitu ada GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLB memiliki ciri kecepatannya tetap, sedangkan perpindahannya adalah 0. Untuk GLBB itu ada dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat.
Untuk GLBB dipercepat, yaitu kecepatannya selalu meningkat, sedangkan GLBB diperlambat, kecepatannya selalu menurun. Nah, ini adalah ilustrasi benda yang GLB. Dari awal bergerak sampai akhir, kecepatannya adalah 5 meter. Artinya, kecepatan pada ilustrasi ini adalah tetap. Nah, ini ada grafik GLB. Dan juga ada grafik pita ticket timer. Itu grafik untuk GLBB ada 2. Silakan Anda amati perbedaan-perbedaannya. Nah, untuk rumus GLB ini yaitu V sama dengan S per T. Sedangkan untuk mencari kecepatan, dan untuk mencari jarak itu adalah S sama dengan V dikali T. Sedangkan untuk mencari waktu, T sama dengan S per V. V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, dan T adalah waktu. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang anak yang sedang mengayuh sepeda menempuh jarak 120 meter selama 2 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah. Nah, kita jawab bersama-sama. Yang pertama diketahui adalah jarak. S sama dengan 120 meter dan T adalah 2 menit. Kita ubah satuannya menjadi sekon, yaitu 2 kali 60, sehingga diperoleh 120 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan atau V. Jadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Tinggal kita masukkan angka, yaitu 120 per 120. 120 meter per 120 sekon sama dengan 1 meter per sekon. Jadi kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Selanjutnya, Anda perhatikan ilustrasi GLBB dipercepat, di mana kecepatannya selalu meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari 5 meter per sekon, kemudian 10 meter per sekon, dan seterusnya 15 meter per sekon. Artinya kecepatannya tiap waktu itu selalu meningkat, sehingga kita dapat memperoleh nilai percepatannya. Nah, ini adalah grafik GLBB dipercepat. Karena kecepatannya meningkat, maka grafiknya arahnya ke atas. Selanjutnya, GLBB diperlambat, yaitu ada orang yang bersepeda dengan arah menanjak. Nah, pastinya kecepatannya akan diperlambat atau diperkecil. Ini adalah grafik kecepatannya. Karena kecepatannya menurun, maka grafiknya juga menurun. Sehingga untuk rumus GLBB, karena GLBB ini ada dipercepat dan diperlambat, maka rumus percepatannya adalah A sama dengan VT dikurang V0 per T, di mana A adalah percepatan, V0 adalah kecepatan awal, VT adalah kecepatan akhir, dan T adalah waktu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan mula-mula, yaitu kecepatannya 6 meter per sekon. Kemudian setelah 2 sekon menjadi 10 meter per sekon. Berapakah nilai percepatan benda tersebut bergerak? Nah, kita jawab. Yang pertama kita ketahui kecepatan awalnya, yaitu 6 meter per sekon. Setelah waktu 2 sekon, sehingga diperoleh kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, untuk menentukan percepatannya, A adalah VT dikurang V0 per T. Kita masukkan angka, yaitu 10 dikurang 6 per 2 sama dengan 4 per 2, sehingga diperoleh nilai percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, baiklah Ananda semua, itulah materi kita tentang gerak pada benda. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak dan penerapan hukum Newton dalam gerak makhluk hidup dan gerak benda.